pasti baik-baik aja kan. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dari awal bangun tidur hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Berkati kami dari pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyikan lagu Matahari, pasti tahu ya kan? Nah, adik-adik, kita sambung lagu kita dengan Kasih Itu Sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Nah, adik-adik, sambil kita menyanyikan pujian ini, kita siapkan persembahannya ya. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Gimana nih, udah capek apa belum? Nah, kalau udah, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita duduk manis, kita siapkan hati kita. Siapkan hatiku untuk mendengar firman-Mu saat ini.
mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bu berharap semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, begitu ya. Nah, di pagi hari ini Bu Wiwi akan menyampaikan, anak-anak ingat ya, sekarang adalah tanggal 4 April. Nah, tanggal 4 April di kalender kita itu sedang merayakan atau memperingati perayaan Paskah, begitu ya, perayaan Paskah. Nah, berkaitan dengan perayaan Paskah, pada pagi hari ini Bu ingin menyampaikan tema tentang saya berubah, begitu ya, saya berubah. Nah, di sebuah taman itu ada namanya ulil. Ulil itu anak-anak seekor ulat bulu gitu ya. Dia seekor ulat bulu. Nah, ulil ini kesukaannya itu makan dari pucuk-pucuk daun. Atau bahkan dia itu suka, misalnya ada bunga ya, ada bunga, di situ ada benang sari, ada putiknya, itu dia suka sekali nempel-nempel di situ, seperti itu ya. Nah, satu kali si ulil ini didatangi oleh seekor lebah. Adik-adik tahu ya lebah? Lebah itu kan menghasilkan madu gitu ya. Lebah itu menghasilkan madu. Nah, lebah itu kan kesukaannya mesti di atas, kalau bunga itu ya, bunga dia nempel di situ. Tetapi kalau misalnya pucuk daripada daun itu sudah dimakan sama ulat, dia tidak lagi bisa menghasilkan bunga. Nah, satu kali ini si ulil itu panjat gini ya. Ulatnya itu panjat gitu, terus dari pucuknya itu langsung dimakan gitu ya sama si ulil ini. Terus Albi tahu gitu ya, aduh Ulil, kenapa kamu suka makan daun-daun yang muda itu sehingga daun ini tidak bisa berbunga lagi? Dia katakan ini, aku lapar, tapi kamu loh semua kamu makan gitu ya. Si Albi ini mau bilang kamu itu rakus, suka makan daun-daun banyak-banyak. Dia mau bilang seperti itu anak-anak, tapi dia tidak mengatakan hal seperti itu ya. Nah, dia tahu, karena dia tahu apa ini, lebah ini tidak suka dengan ulat tadi. Nah, satu ketika ini ada seorang anak kecil. Nah, seorang anak kecil itu datang pergi ke sebuah taman ini. Terus pada saat dia sentuh gitu ya tumbuhan itu, langsung dia teriak, "Bu!" Dia teriak seperti itu ya. Ternyata apa, anak-anak? Ini pada saat dia nempel, padahal dia itu mau petik bunga itu ya, ada si ulil tadi. Ulil itu rupanya bulu-bulunya itu nempel di sini. "Oh nak," dia bilang gini, "kamu itu kena bulu daripada ulat gatal itu." Dia katakan seperti itu. "Sini nak, ayo pergi kita jauhi." "Oh ya benar, ini ada ulat itu." Nah, anak-anak, ulil sebetulnya merasa sangat sedih gitu ya, sangat sedih. Semua orang tidak suka dengan dia. Binatang pun dia tidak suka. Karena apa? Dia rakus, bulunya itu menyakitkan, seperti itu. Semua orang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh si ulil. Dia suka makan-makan daun-daun itu, sehingga apa? Merugikan. Tanamannya tidak bisa berbunga, seperti itu ya. Nah, anak-anak tahu ndak, satu ketika si ulil ini pada saat setelah dia makan itu, dia berubah ini. Dia berubah menjadi sebuah kepompong gitu ya. Kepompong ngerti ya? Kepompong. Terus kalau kepompong itu kan dibungkus gitu ya. Ulat itu dibungkus benang. Setelah itu dia menjadi kepompong. Kepompong ini kalau menjadi kepompong itu nggak bisa bergerak, kesana kemari nggak bisa gerak. Dia mau cari makan pun nggak bisa bergerak.
seperti itu ya. Nah, tetapi setelah beberapa hari dia bertapa istilahnya ya, jadi kepompong begitu. Beberapa hari kemudian dia akan berubah. Kepompong itu akan membelah dirinya menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik gitu ya, sangat cantik. Nah, setelah si ulil ini menjadi kupu-kupu, dia mulai berterbangan dengan sayapnya yang cantik itu di taman. Nah, pada saat dia di taman, dia ketemu Albi si kumbang tadi. Halo, Albi. Terus Albi sih kaget, loh, siapa kamu? Aku adalah Ulil, ulat bulu itu loh, yang kamu tidak suka. Hei, katanya, Ulil, kamu sekarang menjadi makhluk yang sangat cantik. Kamu menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Bulumu yang indah itu mewarnai taman ini menjadi semakin indah. Anak kecil yang punya rumah, yang punya taman itu juga pada saat itu dia keluar, dia bermain-main bersama dengan ibunya. Dia katakan, ibu ada kupu-kupu cantik. Nah, dia katakan juga seperti itu ya. Nah, setelah itu mereka berdua akhirnya si Ulil dan Albi ini semakin persahabatannya itu menjadi semakin baik, gitu ya, semakin baik. Anak-anak cerita ini tentang kupu-kupu, ulat menjadi kupu-kupu. Anak-anak di sekolah pernah ya belajar tentang metamorfosis, perubahan bentuk, di mana ulat itu sukanya yang rakus-rakus, gitu ya, makan daun-daunan, bulunya itu tidak disukai orang gatal seperti itu. Tetapi setelah dia menjadi kepompong, dia bertapa, dia tidak melakukan hal yang jahat. Setelah itu dia menjadi makhluk yang baru, yaitu kupu-kupu yang menyenangkan. Begitu juga kehidupan kita orang percaya. Pada perayaan Paskah ini kita diajari untuk berubah apanya, begitu ya, berubah apanya. Kota Korintus, ini Paulus ini menasehatkan jemaat yang ada di Korintus. Saya baca dulu dari 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita orang percaya harus hidup berubah. Kota Korintus merupakan kota dekat pelabuhan ya. Kalau namanya dekat pelabuhan itu dari mana-mana datang. Orangnya itu juga bukan saja orang yang baik-baik saja, tetapi kejahatan itu pusatnya juga di pelabuhan. Di samping itu, di kota Korintus ini merupakan kota penyembahan, gitu ya, kota penyembahan. Ada banyak orang menyembah berhala, ada penyembahan kepada dewa-dewa, pelacuran seperti itu ya, semuanya ada di Korintus ini. Sehingga Paulus di sini mengingatkan jemaat Korintus, hati-hati begitu ya, hati-hati. Kamu telah ditebus oleh Kristus, kamu harus tinggalkan itu. Gambarannya, setiap orang percaya yang ada di Korintus sudah mendengarkan berita keselamatan tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah mati menebus kehidupannya. Yang dulunya mungkin gitu ya, jemaat Korintus ini karena hidup di pelabuhan itu temperamennya keras, dia suka marah-marah, mungkin omong-omong yang kotor. Terus dia pergi ke tempat penyembahan berhala. Dia menghadapi pengajaran-pengajaran yang nggak benar gitu ya, mempengaruhi hidupnya sehingga hidupnya menjadi manusia yang jahat. Dengan kehadiran Kristus melalui pelayanan Paulus di situ, Paulus ingin mengingatkan hati-hati jemaat di Korintus.
Kamu harus buang ragi yang lama itu. Anak-anak tahu ragi ya? Ragi itu sebuah sebuah kalau kita buat kue, ragi itu dimasukkan supaya mengembang rasanya tapi asam begitu ya, rasanya asam. Paulus ini ingin menekankan bahwa ragi itu harus dibuang. Karena apa? Anak domba Paskah, orang Yahudi itu biasanya kalau pada saat merayakan perayaan Paskah, mereka kan harus makan roti itu ya. Roti itu dibuat roti tanpa ragi. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kita harus sama seperti Kristus gitu ya. Kristus yang tidak berdosa, yang mau menanggung setiap dosa kita, dan kita orang percaya harus berubah meniru apa yang telah Tuhan Yesus lakukan buat setiap kita. Jadi tidak pengaruh dengan hal-hal yang buruk. Sekarang ini anak-anak di sekolah. Memang kita nggak sekolah secara langsung bertatap muka gitu ya. Apakah benar? Pada saat anak-anak mengerjakan PR, anak-anak itu mengerjakan dengan baik, tidak nyontek. Itu. Terus yang kedua, apakah ada banyak sekali ya hal-hal kecil yang kita anggap itu hal biasa, tapi sesungguhnya itu bertentangan dengan Tuhan gitu ya, bertentangan dengan Tuhan. Kita suka mengeluarkan kata-kata kotor, suka mesoan, suka marah, berani dengan orang tua, seperti itu ya, suka membantah, tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, atau terpengaruh dengan permainan-permainan yang membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, seperti itu. Tidak suka lagi beribadah, seperti itu. Tidak suka lagi memuji Tuhan, tidak suka lagi membaca Alkitab, karena pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Nah, di pagi hari ini, melalui kematian Kristus di kayu salib, Tuhan itu mati, jadi Tuhan Yesus itu mati, supaya kita juga mematikan semua hal yang jahat dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus bangkit, pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menjadi Allah yang sanggup untuk menebus dosa kita. Kita juga, setelah kita dimatikan, kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Berubah, yang dulunya melakukan hal yang jahat, tidak lagi berbuat jahat. Seperti si Ulil tadi, dia seekor ulat yang tidak disukai, tetapi setelah dia bertapah, istilahnya gitu ya, menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu. Kita juga, sebelum kita mengenal Kristus, mungkin kita seperti ulat itu, rakus nakalah seperti itu. Tetapi setelah kita terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita istilahnya bertapa, mengendalikan diri karena kuasa Roh Kudus yang telah diberikan Tuhan buat kita, dan kita berubah menjadi manusia yang baru, menjadi manusia kepunyaan Allah, menjadi manusia Kristus, menjadi manusia yang menyukakan hati Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati anak-anak, bahwa buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Jadi kita tidak beragi, kita tidak melakukan dosa-dosa lagi gitu ya. Karena Kristus di situ, karena anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, itu kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan di pagi hari ini. Kiranya itu menjadi berkat. Aku mau berubah Tuhan, karena Engkau telah mati untuk saya. Engkau telah menggantikan saya. Tanganku yang suka nempeleng, suka pukul teman, tidak lagi, karena Engkau sudah disalib buat saya. Semua yang kita lakukan harus kita tanggalkan, supaya kita menjadi manusia-manusia Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kami boleh mengucapkan syukur. Dulunya kami adalah manusia-manusia lama yang suka melakukan dosa melalui tangan kami, melalui mulut kami, melalui kaki kami, melalui kepikiran kami. Apa yang ada pada tubuh kami, Tuhan, sering kami lakukan untuk melakukan dosa, tetapi kami patut mengucapkan syukur.
Karena kematian-Mu di kayu salib yang memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup benar, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan Tuhan, juga menyukakan manusia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga akan menjaga hidup mereka, sehingga mereka boleh melakukan tindakan-tindakan yang benar, tindakan-tindakan yang menyukakan hati Tuhan, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu, terima kasih untuk jaminan surga yang telah Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan juga suka akan persembahan yang boleh kami berikan, terlebih Tuhan, persembahan hidup kami yang kiranya selalu berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga untuk sekolah minggu, berdoa untuk gereja, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap menjagai, melindungi, menjauhkan dari segala hal yang jahat, menjauhkan dari sakit penyakit, sehingga kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Nah, di sini Kak Felis mau jelasin tentang aktivitas yang akan kalian lakukan waktu ibadah Paskah minggu depan, oke? Nah, nama permainan ini tuh surat hutang. Nah, nanti kalian masing-masing bakalan dapat satu kertas ini, enggak satu sih. Isinya ada 4. Nah, nanti kalian bakal dikasih sama guru sekolah minggu kalian masing-masing. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Nah, di sini udah ada Kak Sinta, Kak Sifra, Kak Kevin, sama Kak Cucu. Oke, Kak Felis bakal bagi ini satu-satu ya. Nah, semuanya kan udah dibagi satu-satu nih. Nah, sekarang pasangan berdua. Pasangan berdua. Nanti ini Kak Sinta sama Kak Sifra bakalan sweet. Nanti yang menang kertas ini disobek bakal dikasihin yang kalah. Oke, kita coba ya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Yo. Selamat Paskah. Lagi. Selamat Paskah. Udah, coba menang. Oke. Dulu toh, 2 Kak. Selamat Paskah. Nah, kalian udah lihat kan contoh permainannya? Di sini yang kalah yang paling banyak kertasnya itu Kak Sifra. Nah, nanti itu ada hukuman dari guru sekolah minggu kalian masing-masing, oke? Terus pas kalian sweet tadi, jangan lupa ngomong selamat Paskah. Kalau kalian lupa ngomong selamat Paskah, nanti teman yang kalah boleh ngasih 2 kertas ke yang menang. Oke?